untuk kita tidak stunting, nanti bagaimana kita pola asuh kita benar-benar kita asuh dia sesuai dengan pola yang sudah dijelaskan dari kesehatan. Nah, misalnya ya kalau dimulai dari masa kehamilan, ya saya merasakan itu memang tidak mudah bagi kita ibu-ibu yang hamil. Ada kalanya kehamilan kita itu bermasalah karena mungkin perubahan hormon, pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada dalam rahim kita, sehingga berpengaruh kepada tubuh kita. Ya memang ada orang-orang yang tidak masalah saja baginya kehamilannya, tapi ada yang memang kehamilannya itu sangat mengganggu pada kesehatan si ibu dan juga berubah pada pola tingkah laku si ibu. Nah, misalnya ada yang pemarah, ada yang suka sedih dan segala macamnya. Ya mungkin itu karena pengaruh pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada dalam rahim ya Bu. Ya, perkembangan hormon yang ada. Sebab semuanya ke pola tingkah laku sebenarnya itu yang mempengaruhi adalah hormon yang ada di dalam tubuh kita. Dari anak-anak menjadi remaja karena sudah berkembangnya hormon untuk masa aktifnya organ reproduksinya, sehingga berubah ke pola tingkah laku anak menjadi remaja. Demikian juga pada ibu yang hamil, karena ada benda asing yang ada dalam tubuh kita, ya pertumbuhan janin tadi yang mulailah dia dari sel telur yang biasa ovulasi setiap bulan, itu saja kadang-kadang merubah tingkah laku kita. Nah, jadi bagaimana kita memulai pola asuh mulai dari terbentuknya zigot di dalam tubuh kita sampai berapa hari, berapa bulannya di dalam rahim. Nah, itu kan terjadi perubahan di dalam tubuh kita. Nah, ini terlihat itu dari tingkah laku. Ya, kalau saya itu sangat sulit sekali. Tahu saja kalau sudah terbentuk zigot itu sudah mulai sangat sulit sekali. Nah, sedangkan kita diharuskan memacu asupan gizi supaya pertumbuhan janin berkembang baik. Tapi kalau saya pribadi mulai saja itu sudah begini untuk semuanya. Jangankan yang harum, jangankan yang busuk, yang harum saja tutup hidung. Nah, padahal jarak antara saya bertugas dengan sumber makanan, karena kami orang Buan Tungke, ya semuanya itu baun sate ya, baun Buan Tungke kan terkenal karena satenya. Nah, karena bertugas saya jauh melagang lebih dari 100 meter dari jalan raya yang di sana ada sate, saya cium itu bau. Sangat tajam sekali. Nah, jadi kita tak bisa buka mulut lagi untuk makanan. Nah, bagaimana untuk menyuplai asupan gizi untuk perkembangan dan pertumbuhan janin yang ada dalam tubuh? Jadi, hendaknya kita sadar bahwa kita bertingkah laku seperti itu karena ada janin. Ya, jadi kita menyadari janin itu menuntut pertumbuhan dan perkembangan. Jadi bagaimanapun tutup hidungnya begini, jadi yang asupan gizi harus lewat juga ke mulut. Nah, inilah perang si ibu waktu hamil kalau memang keadaan kehamilannya itu bermasalah. Jangan diikuti, ya tidak mau makan, ya tidak makan, tidak mau minum, ya tidak minum. Itu teraniaya janin yang ada di dalam perut, dalam rahim kita. Jadi ya bau ya oke lah, tutup hidung. Jadi ini bagaimanapun kadang-kadang tobi aja mata untuk merobok baju. Nah, ini kenapa mau melakukan itu? Kan
kan itu kesadaran. Jadi tugas kita di PKK menumbuhkan kesadaran itu kepada anggota kita. Nah, itu tugas kita. Ya betul, ibu dari kesehatan. Loh, saya mengalami sampai melahirkan baru hilang bau itu. Nah, dengan lamanya 9 bulan menderita. Terus lagi budi pekerti, ya budi pekerti, ya lah budi pekerti. Kita dalam rumah tangga kita masukkan saja ke dalam ketahanan keluarga. Itu di yang sekedarnya saja ya dari Pokja 1. Kemudian Pokja 2, di sini program pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkooperasi. Nah, kita untuk ketahanan stunting itu kita ambil yang program pendidikan ini bukan tadi ya. Ya, termasuk berkaitan dengan ketahanan keluarga tadi. Jadi bisa Pokja 1 kerjasama juga dengan Pokja 2 dalam program pendidikan tadi. Saya rasa sesuai dengan apa yang saya tanyakan ke Pak Rido bulan yang lalu, di program pendidikan ini hendaknya kita sudah memulai program pendidikan itu ya mulai dari 1000 hari pertama kehidupan itu kita sudah mulai pendidikan ini kepada anak-anak kita. Ya, misalnya di bayi, nah, supaya dia tahu dia berjenis kelamin laki-laki, berjenis kelamin perempuan, ya kita sesuaikan mainannya dengan usianya, dengan jenis kelaminnya, supaya tidak terjadi yang laki-laki yang gemulai gitu. Bagaimana pendidikan melalui pola asuh, yang laki-laki yang berpakaian laki-laki, yang perempuan yang berpakaian perempuan. Mainannya juga begitu, jangan dikasih yang laki-laki tadi suka mainan boneka. Nah, jangan yang perempuan diberi mainan bola kaki. Nah, ini sudah masuk ke pola asuh dan ini termasuk pendidikan pertama kita. Karena madrasah pertama dari anak itu adalah keluarganya. Bapak ibunya lah guru pertama dari anak.